Ini minggu pertama tahun ini, bulan ini, dan bulan ini saya diberi tema oleh gembala saudara, tim penggembalaan adalah visi. Saya pikir ini bukan minggu pertama, jadi begitu datang di sini saya tadi mau cari contekan gitu ya. Minggu lalu khotbahnya apa gitu ya, minggu lalu mah bukan minggu pertama, sekarang minggu pertama Pak. Oh, saya memulai tahun baru. Iya, maka hari ini 5 kali ibadah, saya khotbah 5 kali. Yang pertama adalah visi dari Tuhan. Yang kedua tadi kita belajar, lupa saya temannya apa tadi. Berkobar dengan visi. Yang ketiga tadi saya khotbah mengenai kesetiaan pada visi. Yang kelima adalah memegang visi atau memegang janji. Nanti ibadah 5 saya akan sampaikan lagi tema yang berbeda. Tapi semuanya serial mengenai visi. Yaitu tujuan jangka panjang yang hendak dikejar. Ketika visi dirubah menjadi kebijaksanaan namanya misi. Misi dijadikan bentuk kegiatan namanya program. Program dilakukan namanya kegiatan. Orang dengan visi menggebu-gebu luar biasa. Lalu terstruktur dalam misi dilakukan dalam bentuk kegiatan. Nah kadang begitu sudah menjadi kegiatan lalu capek, jenuh dan bosan karena visinya tidak menggebu-gebu lagi. Maka tadi kita giring mulai dari visi dari Tuhan, bagaimana menyala-nyala roh karena visi dari Tuhan, bagaimana kita belajar untuk setia dengan visi dari Tuhan, dan sekarang yang keempat adalah kita bagaimana pegang janji Tuhan, pegang visi dari Tuhan. Nah, kita mulai dengan Allah yang setia. Wah, pas tadi lagunya ya. 2 Timotius 2 ayat 13. 2 Timotius 2 ayat 13. Begini firman Tuhan. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ketika kita menjadi orang percaya, maka kita disebut dengan melakukan perjanjian darah. Karena darah Yesuslah yang memeteraikan kita menjadi anak Allah. Dalam perjanjian darah itu tidak boleh batal. Yang batal kena kutuk. Makanya dari pihak Tuhan, kalau kamu nggak setia, aku tetap setia. Saya teringat banyak sebenarnya kisah kesetiaan di Alkitab. Tapi saya teringat khotbahnya, ceramahnya Benyamin Netanyahu beberapa tahun yang lalu. Saya terus terang merinding gitu ya. Dia berkata bahwa tahun 48, dimulai dengan 46, kami datang dari seluruh dunia ke tanah ini. Kami tidak punya tentara. Yang kami miliki adalah musuh yang mengepung kami. Kami gak punya bank. Kami tidak punya pertanian. Yang kami miliki adalah Jehovah Tuhan yang menggenapi janjinya. Memang kami diserahkan ke seluruh muka bumi. Tapi kalau kami mencari dia, maka Tuhan Jehovah kami yang sembah membuat kami menemukan dia dan dia menggenapi janjinya. Hanya 2 negara, Inggris dan Amerika yang mendukung kami. Semuanya memusuhi kami. 48 sampai tahun 2020-an, udah lama. Dan Benyamin Netanyahu berkhotbah, berceramah. Hari ini dia bilang, masuk Google, lihat pemenang Nobel, 80% namanya nama Yahudi. Anda boleh ke Amerika, ke Australia, ke Jerman, ke seluruh negara di bumi, bankingnya, bankernya orang Yahudi. Kami enggak lebih dari 1% penduduk dunia, tapi kami pegang 30-40% ekonomi dunia. Wow, bangsa Yahudi menolak Yesus sebagai Mesias. Pada mulanya firman bersama dengan Jehovah Elohim. Firman itu adalah Elohim sendiri dan firman itu menjadi manusia. Dan Tuhan Yesus berkata, barang siapa menolak aku akan ditolak oleh Bapakku. Saya sempat bingung secara teologis bagaimana orang Yahudi menolak Yesus. Dan dilindungi secara luar biasa. Karena bagaimanapun juga Jehovah telah bersumpah kepada dirinya sendiri, kepada bangsa itu. Anda baca Alkitab bahwa bangsa itu akan Anda punya peran sampai akhir zaman. Maka sekalipun dia menolak salah satu pribadi Allah Tritunggal, tapi Jehovah bersumpah kepada bangsa itu. Itulah kesetiaan Allah yang luar biasa. Bagaimana Jehovah melindungi bangsa itu secara menakjubkan. Itu khotbahnya Benyamin Netanyahu, bukan khotbah saya.
Yang saya ambil adalah hubungannya dengan kita, supaya kontekstual dengan kita. Maka saya ambil ayat Galatia 3 ayat 14. Soal bangsa Yahudi saya nggak mau turut campur ya. Karena di Indonesia atau secara teologis bahkan secara politik bisa macam-macam arahnya. Tetapi secara teologis Alkitab berkata demikian yang ada hubungannya dengan kita, yaitu Galatia, Rom Korintus Galatia 3 ayatnya yang ke-14 ini menarik menurut saya. Galatia 3:14, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu. Ketika Tuhan menyuruh Abraham sembelih anakmu, itu kejadiannya Ismail sudah diusir dari rumahnya. Kalau menurut kronologis cerita timeline yang ada di Alkitab. Anaknya yang satu sudah diusir, anak dari istri kedua yaitu Hagar. Sekarang anak dari istri pertama, Iska tinggal satu-satunya disuruh disembelih. Anak satu. Terus gimana janji soal dia akan punya keturunan? Anak cuma satu loh. Hebatnya Abraham, dia taat loh. Kalau anaknya 10, yang 5 bandel-bandel kurang ajar, lalu Tuhan berfirman, sembelih anakmu satu, saya akan bilang Tuhan, enggak 5 sekalian Tuhan. Aku udah darah tinggi sama 5 anak itu. Ini anak satu loh saudara. Apa-apa, ini udah kampung terakhir, kita enggak cari domba. Nanti dombanya di atas anak-anak, di atas ada anak. Emangnya ya ada. Tuhan berfirman, kamu anak, kamu dombanya. Tapi Abraham tetap berangkat sampai di puncak bukit itu. Baru Abraham mungkin jujur sama anaknya. Dia pegang kakinya, dia ikat. Kenapa diikat? Pah, kamu dombanya nak. Kalau enggak diikat kamu dombanya. Oh oke, haleluya, silakan Pah. Mana mungkin saudara. Itu jadi disembelih, dibakar. Itu saya kenal drama yang luar biasa. Papa, kenapa aku disembelih? Tuhan yang suruh, gak mungkin. Tuhan salah dengar kali Pak. Suaranya itu bukan suara Tuhan Pak, itu suara setan Pak. Mana mungkin setan suruh bunuh anak. Bener nak, Papa juga udah uji berkali-kali. Itu bener suara Tuhan nak. Wah, mereka tangis-tangisan berdua. Begitu Abraham ambil pisaunya, hampir terus nempel di leher. Yang nangis siapa? Gak ada ayatnya. Tapi menurut saya yang nangis Tuhan saudara. Ada manusia yang mencintai dia kayak begitu. Maka yang ada ayatnya adalah, cukup. Lihat ada domba. Tadi gak ada, kalau ada tadi diambil. Aku tahu betapa engkau mencintai, aku bersumpah demi diriku sendiri untuk memberkati kamu. Jadi Abraham itu berkatnya sebenarnya 2. Ada rohani, maka Roh Kudus yang dijanjikan kepada Abraham. Tapi juga apa? Aku bersumpah demi diriku sendiri untuk memberkati kamu dan keturunanmu. Dan Galatia 3:14 yang tadi kita baca, karena Kristus kita ini menjadi keturunan Abraham gitu loh. Maka saya kagum dengan bangsa Yahudi yang begitu dilindungi oleh Jehovah. Sama. Kalau saya bercerita perlindungan Tuhan dalam hidup saudara, saya sudah saksikan dalam 3 kali ibadah. Saya melihat jalan Tuhan dalam hidup saya. Dan saya yakin saudara juga akan melihat jalan-jalan Tuhan dalam hidup saudara. Saudara akan merasakan perlindungan. Kenapa? Karena saudara adalah keturunan Abraham yang dimeteraikan oleh darah Kristus. Tuhan dari pihak Tuhan, dia pemegang janji. Makanya waktu Tuhan berfirman kepada Ishak, apa ayatnya? Ayatnya ada, cari-cari di rumah. Ishak, aku akan bersumpah memberkati kamu seperti yang kujanjikan kepada Abraham ayahmu. Ishak punya anak, Esau dan Yakub. Cari ayatnya. Tuhan berfirman kepada Yakub, aku akan berkati engkau karena Ishak ayahmu dan Abraham kakekmu. Anda cari Alkitab pasti ada ayatnya. Tuhan berfirman kepada Salomo, aku akan lindungi engkau karena Abraham ayahmu. Itu karena Tuhan adalah Tuhan pemegang janji.
Nah, mau kisah bangsa Israel, mau Abraham, Ishak, mau Daud, Salomo, Tuhan pemegang janji. Kalau Tuhan pemegang janji, janjinya apa saja berkat Abraham sampai sama kita. Apalagi janjinya Matius 28 ayat 20. Tentu banyak banget, tapi kita pilih beberapa ayat saja. Matius pasal 28 ayatnya yang ke-20. Ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ayat di atasnya mengenai perintah memberitakan Injil. Dan ketahuilah ayat 20 bagian akhir. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini juga kalimat yang serupa yang Jehovah ucapkan kepada bangsa Yahudi. Tapi karena Kristus menjadi keturunan Abraham, maka Tuhan pun bersumpah yang sama untuk menyertai kita. Apalagi janjinya selain menyertai, kalau saya harus mengambil dari khotbah tadi pagi. Bapak Ibu boleh masuk YouTube, cari sesi 1, sesi 2, sesi 3. Maka setelah kita diselamatkan, kita diberi visi untuk melakukan sesuatu di dunia ini. Tiap gereja visi masing-masing, tiap kelompok visi masing-masing, bahkan tiap pribadi ada visi pribadi. Tadi pagi pada 1 saya bersaksi mengenai visi pelayanan anak dan bagaimana Tuhan bawa saya pada pelayanan anak, lalu sampai pada sekolah Happy Holy Kid yang sekarang sudah 66, ditambah dengan TK Pemulihan sekarang 32, 100 sekolah di kota dan di pedalaman, saya kerjakan habis-habisan. Ibadah 2 saya bersaksi mengenai Yayasan Pulihkan Indonesia karena saya dapat visi dari Tuhan untuk melayani pedalaman. Ibadah ketiga tadi saya bersaksi Tuhan bawa 2 tahun terakhir ini sebuah visi untuk melayani kesehatan. Lewat olah nafas, olah hati, olah pikir, olah menu, olahraga dalam arti body stretching. Hanya dalam waktu hampir 2 tahun, kalau dihitung WA grupnya hampir 200. Kalau dihitung jumlah pesertanya hampir 60.000. Orang diabetes lepas obat, kanker sembuh. Orang sakit liver sembuh, gak pakai obat. Orang sakit kacamata lepas kacamata. Saya melihat mujizat hari-hari ini. Tuhan panggil, maka janjinya, sekarang saya sambung ayatnya. Janjinya adalah tadi Matius 28, 20 adalah Tuhan menyertai. Anda menangkap visi Tuhan, Anda kerjakan visi Tuhan, Anda akan melihat penyertaan Tuhan. Penyediaan Tuhan. Nah, ada janji yang lain yang juga tadi pagi sempat disinggung sedikit, yaitu adalah Roma 12, 7-8. Ini masih dari janji Tuhan, nanti saya masuk untuk ke bagian kita terus apa. Ya, tapi janji Tuhan adalah Roma 12. Roma 12 ayatnya 7-8. Oke. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah dia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendak melakukannya dengan rajin. Dan siapa menunjukkan kemurahan, hendaklah melakukannya dengan sukacita. Ini adalah karunia pelayanan. Masih ada lagi sebenarnya karunia Roh Kudus. Kita pergi melayani, maka Roh Kudus memenuhi tubuh kita, jiwa kita, pikiran kita, sehingga kita menjadi mediumnya Roh Kudus. Dengan bahasa yang lain, kita kerasukan Roh Kudus. Lalu Roh Kudus menggunakan badan kita, hidup kita untuk bermanifestasi, menyatakan dirinya. Maka muncullah bahasa roh, menerjemahkan bahasa roh. Bahasa roh bukan glosolali yang untuk penyembahan, tapi bahasa roh yang merupakan pesan dari Tuhan, menerjemahkan bahasa roh, nubuatan, lalu ada mujizat, ada kesembuhan. Itu bukan milik kita. Gak ada orang punya karunia kesembuhan. Kalau dia punya karunia kesembuhan, udah bawa ke rumah sakitnya, suruh nyembuhin semuanya. Tapi itu punya Roh Kudus yang bisa pada hidup saudara, saya, pada waktu tertentu, dia menggunakan kita sebagai alat. Nah, ada lagi fasilitas yang lain, ya yang namanya karunia melayani. Nah itu menjadi milik kita.
Berbeda dengan karunia Roh Kudus, yang punyanya Roh Kudus. Tapi kita mediumnya. Ketika kita menangkap visi Tuhan lalu kita melayani, maka kita akan diberi karunia melayani. Kalau memberi dengan sukacita. Apa bedanya Pak? Orang yang memang dari sebelum lahir baru sudah murah hati. Ya bukan karunia namanya. Sebelum lahir baru sudah murah hati. Lalu lahir baru yang murah hati. Ya enggak apa-apa, itu namanya ya dulu boros gitu ya, sekarang murah hati. Ya sama bentuknya, cuma beda tujuan. Tapi itu bukan karunia. Karunia tuh dulu itu pelitnya minta ampun. Itu bahasa Ibraninya util berdidil. Lalu begitu lahir baru saudara, suka nyumbang, itu karunia. Contoh di Alkitab aja Pak. Oke, Musa. Aku panggil kamu melayani. Saya gak bisa bicara Tuhan. Kakakmu pandai bicara. Gak salah kan Tuhan ngomong begitu? Iya emang betul, kakaknya pandai bicara. Mungkin Musa mikir, oke, aku dapat hatinya Tuhan, aku cita sama kakak, nanti Harun yang bicara. Gitu ya, makanya Musa mau melayani. Baca Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, terus itu baca terus. Kapan Harun bicara? Gak pernah. Musa dijebak sama Tuhan. Musa itu gak bisa bicara. Tapi akhirnya bisa bicara, itu karunia. Saya ini gak bisa nulis, punya buku 66. Maka kalau teman kuliah saya yang tahu siapa saya, Rod, kamu kan katanya sekarang jadi pendeta. Mumpung kita hanya berdua gak ada orang lain, aku mau tanya ya Rod ya. Kamu jawab dengan jujur. Kenapa? Buku itu kamu tulis sendiri atau ada ghostwriter yang nulis? Ya, gimana coba saya dulu kalau mau ujian cari pinjaman fotokopi, pinjaman catatan, tak fotokopi. Kalau sekarang punya buku 66, saya bilang aku bersumpah, aku tulis sendiri. Orang Kristen gak boleh bersumpah sebenarnya, tapi kalau sumpahnya benar, hanya untuk menekankan bahwa aku gak bohong, aku tulis sendiri. Bagaimana bisa kamu berubah? Ini kasih karunia. Saya bangkrut hidup karena melukis. Itu bukan karunia. Itu talenta. Dari kecil juga bisa ngelukis. Gak bertobat juga bisa ngelukis. Orang ateis juga ada yang bisa ngelukis. Setelah bertobat bisa ngelukis, gak hilang juga. Maka kadang saya gak sombong dengan lukisan. Kenapa? Wah, talenta ngelukis. Tapi nulis buku saya gak bisa sombong. Lalu saya gak punya talenta. Tapi itu karunia. Artinya Tuhan tuh kalau panggil, dia tanggung jawab. Setelah dipanggil melayani, asal mau, asal sungguh-sungguh, maka Tuhan pertama menyertai dengan Roh Kudusnya. Lewat Roh Kudus ini dia bisa bermanifestasikan dirinya lewat tubuh saudara sebagai medium. Atau bahkan Tuhan merubah saudara dengan kemampuan baru yang namanya karunia melayani. Gak bisa memimpin, aduh. Ya kalau dulu saya memang sebelum bertobat aja, SMA juga ketua OSIS, ketua kelas, ketua pencinta alam. Tapi ada orang yang memang gak bisa mimpin. Begitu lahir baru, saya kemarin punya contoh kasus yang bagus. Pak Fuksi almarhum itu kan teman kuliah saya, juga Pak Bejo Hadi. Pak Fuksi ini dari kuliah memang ingin jadi gembala. Jadi masih kuliah, itu cari pacar. Kamu mau nggak jadi istri pendeta, istri gembala? Kenapa? Aku ini kuliah di IWB, tapi pengen jadi gembala. Jadi kalau nggak mau ya kita nggak usah pacaran. Lah jadi istri pendeta kan gak gampang saudara. Anak saya, istri saya ini anak pendeta. Tapi tak ajak jadi istri gembala dia gak mau. Kenapa? Gak mau dipanggil bugem. Dan namanya bugem saudara, ibu gembala maksudnya. Gemuk salah, kurus salah. Baju sederhana salah, baju mewah salah. Aduh, disoroti dari ujung kaki sampai ujung rambut gitu ya. Gak gampang. Jadi akhirnya ya namanya cinta ya kan, ya maulah. Namanya Cik Mimi, jadi istrinya Pak Fuksi yang gembala. Singkat cerita kan Pak Fuksi dipanggil Tuhan waktu COVID, keangkatan pertama Maret 2020. Nangislah si ibu. Gimana? Kan saya bukan gembala, saya emang istri gembala. Gak punya talenta mengembalakan, meratap lah. Singkat cerita juga jemaat mikir, Bapak gembala, dia mah bukan. Banyak yang pergi meninggalkan. Tambah goncanglah hidupnya. Tapi singkat cerita aja, kan COVID udah sejak dipanggil Tuhan aja sama dengan COVID. Kan udah 3 tahun lebih. Kemarin saya khotbah di sana. Saya bilang, Cik,
Banyak banget jemaatnya. Iya, sudah malah lebih daripada yang dulu. Terus gimana sekarang? Bisa happy mengembalakan? Mulai bisa happy. Iya, Tuhan pepet sampai talenta itu muncul, karunia itu muncul. Kadang Tuhan izinkan supaya kita masuk dalam sebuah pengalaman baik karunia Roh Kudus ataupun karunia melayani. Tapi karunia dua ini menunjukkan bahwa Tuhan menyertai, itu nyata. Ketika Tuhan panggil, maka Tuhan berjanji satu menyertai, kedua bahkan memberi kita kemampuan baru. Nah sekarang itu Tuhan, sekarang kitanya gimana dong? Kan Tuhan tuh pemegang janji, lalu kalau kitanya, oke kita baca ayatnya aja. Mazmur 119 ayat 11. Tuhan jelas pemegang janji, menggenapi janjinya. Mau kasus bangsa Israel, mau kasus pelayanan perjanjian baru, mau kesaksian, mau cerita orang lain. Sama Tuhan pemegang janji. Sekarang bagaimana sikap kita? Kita ambil dari Mazmur 119. Ada beberapa ayat dari pasal yang sama ya. Yang pertama ayat 11 dulu. Mazmur 119 ayat yang ke-11. Ini judul perikopnya apa dulu nih ya. Bahagia orang yang hidup. Oke, Mazmur Daud. Karena Mazmur ini kadang namanya Mazmur tapi judul perikopnya nyanyian Musa. Lalu kita berkhotbah, saudara Daud berkata, bukan itu Musa Pak gitu ya. Pendeta nggak teliti, zaman sekarang jemaat pinter saudara ya, nyanyian Bani Korah gitu. Lalu kita khotbah, Daud berkata, bukan Pak itu Bani Korah, bukan Daud Pak. Itu kumpulan dari kitab-kitab nyanyian yang dikumpulkan sama Daud. Ada yang Daud sendiri, ada yang Bani Korah, bahkan ada Musa di situ ya. Nah ini nggak salah ya. Daud berkata, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Tuhannya pemegang janji, maka kitanya gampang. Ya udah pegang aja janji Tuhan. Wong Tuhannya Tuhan yang mengenapi janjinya. Masa kita nggak pegang janji Tuhan? Apapun yang terjadi, apapun masalahnya, pegang aja janji Tuhan. Tuhan, terima kasih aku akan sembuh. Anda de facto sakit, tapi pegang janji Tuhan. Maka sampaikanlah kepada doa, segala keinginanmu dalam doa permohonan dan ucapan syukur. Mengucap syukur karena Tuhan berjanji. Anda sakit, Tuhan sembuhkan saya Tuhan. Itu bukan berdoa, itu namanya menangis. Karena orangnya Kristen, tangisannya kepada Tuhan. Tapi saya mendorong saudara, mengajar saudara, sampaikanlah bentuk ucapan syukur dengan pegang janji Tuhan. Tuhan saya mengaku de facto saya sakit. Tapi firman-Mu berkata, oleh bilur Yesus aku bisa sembuh. Firman-Mu berkata, Amsal 3, 5, 6, 7, 8, percayalah kepada Tuhan, itu yang menyembuhkan tubuhmu. Oh terima kasih Tuhan, Kau berfirman dalam kitab Mazmur, di tempat tidurnya Engkau menyembuhkan dia sama sekali dari penyakitnya. Aku akan tidur dalam hadirat Tuhan, pulas dan nyenyak. Aku akan bangun dan sehat. Anda boleh klaim janji Tuhan, atau bukan klaim sebenarnya, memperkatakan janji Tuhan supaya kita yakin dengan janji Tuhan. Walaupun faktanya, ya kalau faktanya sama nggak perlu pegang janji saudara. Tapi kita pegang janji karena kita belum seperti yang dijanjikan. Maka kita pegang janji. Ayat yang lain esensinya sama, Mazmur 119 hanya lompat ayat ke-57. Mazmur 119 ayatnya yang ke-57. Bagianku ialah Tuhan. Aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-firman-Mu. Janji Tuhan itu yang mana sih Pak? Aku kok gak pernah berdoa terus seperti pendeta itu loh katanya dengar suara Tuhan terus dijanjikan. Udahlah yang janji yang sudah pasti hitam di atas putih gak boleh diedit adalah Alkitab. Maka kalau Anda baca Alkitab, pada mulanya firman, firman bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu ditulis, dikanonkan namanya Alkitab. Dan Alkitab penuh dengan janji, maka Anda pegang aja firman Tuhan. Waktu saya bangkrut, aduh itu benar-benar di luar rencana loh. Saya memang orang miskin. Kenapa? Karena bapak saya miskin. Kenapa bapak saya miskin? Karena kakek saya miskin. Jangan dilanjutkan.
Nanti kita bawa turunan 7 ke atas. Miskin semuanya. Sebagai orang miskin. Tentu saya capek berpuluh-puluh tahun miskin. Kecil jualan es lilin. Masuk Jakarta tahun 90, saya nikahi dia, saya bawa dia tidur di pinggir kuburan. Padahal dia bukan orang miskin. Mau nikah sama orang miskin. Itu kenapa saya tidak pernah meragukan bahwa dia cinta sama saya. Ya. Maka saran saya, hai laki-laki, carilah pacar waktu miskin. Kalau lu udah kaya baru cari jodoh, bingung dah. Nanti kalau aku mati, warisannya ke dia. Duh. Bikin aja lah perjanjian data terpisah. Bingung dah. Atau dia senang sama saya enggak ya? Atau senang sama harta saya? Bingung sendiri dah. Kalau orang miskin enggak pernah bingung. Kenapa? Karena enggak punya apa-apa. Maka berbahagialah orang miskin, kata Alkitab ya. Kedua, berbahagialah orang bodoh. Orang pinter itu, yuan naik. Wah mikir deh, dolar bakal begini, saham begini. Enggak bisa tidur saudara. Orang bodoh, yuan berapapun, tidur pula saudara. Enggak tahu apa hubungannya sama dirinya. Ya kan? Maka kayaknya orang pintar mati duluan saudara. Ya berbahagialah yang pintar tapi bisa bodoh di hadapan Tuhan. Ya apapun yang sudah terlanjur pintar ya gak apa-apa lah, gak perlu menyesal saudara. Tapi saya ini orang miskin lalu merantau ke Jakarta tinggal di pinggir kuburan. Waduh saya punya impian, punya visi, bangun usaha, bener waduh. Kerja di Astra, jujur, dimodali orang, buka usaha, diberkati, buka toko, buka grosir, buka pabrik, buka jaringan, waduh. Punya kantor di BSD 8 lantai, 1 lantai 1.560 meter. Ruangan paling atas 2 kali ruangan ini. 1.500 orang muat, ini kan 750. Kita gaji orang 1 bulan sekitar 3 miliar. Saya bermimpi untuk go public. Stokis kita di 200 kabupaten. Tiba-tiba platform datang. Berubah atau punah. Ya berubah, kita ikut buka platform. Wah, bakar-bakar duit. Enggak, karena kita sangat awal, belum tahu ujungnya kalau seperti sekarang ini. Ternyata musuhnya, si ini, si itu, triliun, ya apa artinya 2 miliar habis. Maka begitu bangkrut, waduh. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan. Tuhan saya gak bisa melihat rencanamu Tuhan. Rencana saya Tuhan. Saya kerja keras, saya bangun perusahaan, saya mau go public, saya mau pensiun sebagai komisaris. Punya passive income, saya akan melayani ke seluruh Indonesia. Saya dari dulu tuh obsesinya saya melayani. Buka usaha itu supaya bisa melayani, bebas waktu, bebas finansial. Dan sudah saya buktikan. Sejak lahir baru tahun 82 saya gak ada berhentinya melayani. Orang mertua saya dipanggil Tuhan di hadapan saya. Setelah 6 tahun di rumah saya. Di rumah sakit saya tunggui sampai nafas yang terakhir dihembuskan. Itu jenazah almarhum papa ke Surabaya. Istri besok pagi langsung nyusul terbang. Jenazah pakai ambulan. Saya bilang sama istri, aku gak ikut kebaktian penghiburan ya. Aku ada jadwal pelayanan. Malam kedua lagi saya bilang aku belum bisa. Masih ada jadwal pelayanan. Malam itu istri bilang, tapi bisa gak kamu pagi-pagi sudah di Surabaya, keluarga minta kamu yang pelepasan jenazah. Maka malam itu jam 5 sore berangkat ke Surabaya, buka Zoom, ada yang nyetir orang lain, saya bilang sama di Zoom. Maaf ya malam ini aku tutup kamera, kalau saya buka kamera ada pusing semuanya. Memang kenapa Pak Jarod? Aku di jalan menuju Surabaya dan jam 5 sampai jam 11 malam saya ngajar sekolah Alkitab. Lalu kenapa Pak Jarod? Papa saya dipanggil Tuhan yang tinggal di rumah saya 2 hari yang lalu. Pak, kalau satu keluarga, serumah, Bapak hubungin kita harus schedule Pak. Saya gebrak waktu itu, supaya kalian tahu para mahasiswa sekolah Alkitab, melayani kayak begini, gak pakai tunda-tundaan, gak pakai batal-batalan. Jam 11 selesai Zoom, yang nyopir ngantuk, dia tidur, saya ganti setir sampai Surabaya jam 3 pagi. Dan jam 8 sudah pimpin kebaktian penghiburan. Saya mau tunjukkan saja kalau saya melayani Tuhan. Dari dulu ya begini terus melayaninya. Harapan saya kalau saya melayani Tuhan dan ketika usaha diberkati dengan puluhan miliar tiap bulan. Sepatunya sederhana, bajunya sederhana, semuanya sederhana. Bangun sekolah di pedalaman dan rajin baca Mazmur 97, rebah kiri, rebah kanan. Saya berharap saya dilindungi saudara. Ternyata bangkrut juga. Anda tahu pergumulan saya? Walau 1000 rebah di kiri, 1000 rebah di kanan, ternyata saya rebah juga. Saudara, kan begitu jadinya ayatnya saudara. Hah, ini gimana pegang janji Tuhannya saudara? Loh,
Kalau saya hidup mewah, hidup hedon, gak sederhana, uang gak dipakai untuk pelayanan, bangkrut, ya diajar Tuhan lah gitu. Terus terang makanya saya nggak nangkap kehendak Tuhan. Saya nggak bisa melihat rencana Tuhan. Tapi sekalipun saya nggak bisa melihat rencana Tuhan, saya tetap pegang janji Tuhan. Saya nggak, terus terang waktu diizinkan bangkrut itu saya bingung Tuhan kenapa Tuhan izinkan Tuhan? Tapi saya tetap pegang janji Tuhan bahwa Tuhan yang pelihara saya. Apapun yang terjadi saya akan melayani Tuhan. Lalu saya mulai punya ide yang tadi ibadah 3 saya ceritakan. Ide untuk masuk dalam dunia kesehatan. Dan saya mulai ngajar olah nafas, olah hati, olah pikir, olah rasa. Namanya MBSR, MBCT dari John Kabat-Zinn. Mindfulness Based Stress Reduction yang membawa kesembuhan. Saya belajar modul demi modul, saya belajar dengan membayar. Dan saya mau launching program berbayar. Tuhan bilang gratiskan. Hah? Tuhan, saya habis bangkrut. Dan waktu itu Tuhan berkata, saya dapat visi dari Tuhan. Yang tadi ibadah 3 saya ceritakan. Bagaimana orang-orang membawa orang sakit dan segala kelemahan tubuh kepada Yesus. Dan Tuhan menyembuhkan mereka semua, bukan sebagian. Dan Tuhan memanggil muridnya, memberi kuasa kepada muridnya untuk menyembuhkan orang sakit. Itu visi bagi saya pribadi awal tahun masuk COVID. Maka ketika Tuhan suruh gratiskan, saya gratiskan. Tapi saya masih bingung gimana Tuhan pelihara saya ya. Ya, kadang beriman ya, bahkan khotbah jemaat untuk beriman ya. Kita sendiri bangkrut, kita bingung loh. Ini kalau khotbah Mazmur 91 pasti gak bisa nih. 1000 rebah kiri, 1000 rebah kanan. Saya juga rebah saudara-saudara. Aduh. Tapi saya bilang sama Tuhan, saya tetap pegang janji Tuhan. Selain saya pegang janji Tuhan, saya juga pegang janji saya kepada Tuhan. Apa janji saya kepada Tuhan? Kalau nyambung khotbah yang ibadah 1. Saya bangun sekolah Happy Holy Kid. Waktu itu usahanya maju luar biasa. Maka franchise Happy Holy Kid, saya janji sama Tuhan dipakai untuk pelayanan. 100% omsetnya. Toh kita punya 2 sekolah sendiri, dari 2 sekolah itu kita bisa hidup. Lalu 66 franchise ini, franchise fee-nya buat pelayanan. Tiba-tiba bangkrut. Bush. Kalau dulu franchise fee itu nggak seberapa dibanding keuntungan perusahaan yang gede. Sekarang perusahaannya nggak ada, franchise 66 cabang, ratusan juta juga. Jadi dia mulai pikir nih, ini dulu misalnya per bulan kedua atau 10%. Nah sekarang menjadi 50%, menjadi 60%. Aduh, itu janji itu gak gampang loh saudara. Ketika keadaan berubah, janji gak gampang. Anda pacaran, pacar kena kanker, masih diterusin? Anda pacaran, tahu-tahu ketahuan pacarnya mandul, Anda masih terusin? Saya punya orang-orang dekat saya punya kisah-kisah seperti itu. Pak, pacar saya gak bisa punya anak. Terus gimana kamu? Ya keluarga pasti gak setuju Pak. Tapi saya pegang janji Tuhan. Sarah mandul. Ribkah mandul. Namanya Yudi. Itu staf saya dulu. Sekarang dia punya anak. Tuhan itu luar biasa. Waktu saya bangkrut, saya bilang Tuhan, aku janji franchise fee ini untuk pelayanan. Sekarang emang ini berat. Tapi saya tetap pegang janji saya. Waduh, ya berat saudara. Gimana coba? Usaha bangkrut, gak ada penghasilan. Penghasilannya kalau cuma ngelukis, lukisannya laku. Bahkan de facto uang ngilu ini pun untuk pelayanan. Waduh itu berat. Begitu berat, saya merasa tanggung jawab saya itu berat sekali. Begitu saya merasa tanggung jawab saya berat sekali, saya sakit pundak, frozen shoulder. Sementara saya mengajarkan sehat tanpa obat. Lalu dokter bilang suruh operasi. Kalau muncul berita Pak Jarod lagi, ini olah nafas lagi istirahat, karena yang ngajar lagi sakit. Mungkin follower saya langsung hilang saudara. Tapi sakitnya minta ampun. Sakit. Aduh, ini posisi yang paling enak itu begini. Maka dari frozen shoulder lama-lama tentu akan bungkuk. Aduh, Tuhan, kenapa Tuhan izinkan saya sakit lagi? Sudah bangkrut sakit pula. Saya baca Alkitab, hidupku berat dan badanku bungkuk. Waduh, itu tiba-tiba ayat jadi rema. Makanya kamu bungkuk, karena kamu merasa hidup ini berat. Tiba-tiba ada data. Siapa yang frozen shoulder? Anak pertama, anak paling sukses. Itu kebanyakan itu data.
Siapa yang kanker payudara kiri? Yang punya masalah sama bapaknya atau suaminya. Siapa yang kanker payudara kanan? Yang punya masalah ibunya atau mamanya atau ibu mertuanya. Begitu figur perempuan, begitu datanya. Tapi ketika saya baca yang data saya sendiri itu, aduh. Anak paling sukses atau anak pertama yang bantu adik-adiknya, bantu semuanya sehingga merasa. Atau siapa? CEO, tangan kanan bos. Bosnya enak-enak, leha-leha. Tangan kanannya frozen shoulder. Kenapa? Dia merasa tanggung jawabnya terlalu berat. Pundak ini simbol tanggung jawab. Ketika orang merasa tanggung jawabnya terlalu berat, nggak sanggup, disanggup-sanggupin, tapi saya nggak sanggup. Saya merasa dimanfaatkan, sakit pundak dia. Pengertian yang saya dapatkan dari Alkitab. Karena saya mencari kesembuhan versi alternatif. Bukan operasi, bukan obat, walaupun obat nggak dosa juga. Tapi versi alternatif saya itu bukan kedukun, saudara ya. Alkitab. Ketika saya dapat ayat bahwa hidupku berat dan badanku bungkuk. Itu kayak saya ditempeleng sama Tuhan. Benar, saya nyumbang itu merasa berat. Bayar itu berat. Padahal bayar itu berat apa enggak, saudara? Bayar utang itu berat enggak? Nyumbang itu berat enggak? Enggak. Wong cuma gerakin jari, ceduk gitu, saudara. Ini enggak berat. Yang berat itu karena dipikir. Makanya bayar itu jangan dipikir, tapi ditransfer. Saudara. Loh ini ngomongnya enak saudara, sambil saya ketawa, tapi waktu saya bayar juga sambil nangis sebenarnya saudara. Nah waktu saya sambil nangis kagak sembuh-sembuh saudara. Gak sembuh saudara, gak sembuh. Sampai akhirnya saya melakukan praktek hipnoterapi. Dalam arti apa? Menghipno diri sendiri. Dengan apa? Dengan firman Tuhan dong. Ya kan? Firman Tuhan berkata, hidup ini tidak ada yang berat. Segala perkara dapat ku tanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Enggak ada yang berat. Berat itu karena kamu pikir, coba kamu lakukan maka tidak berat. Kamu kaya, kamu sukses, kamu nyumbang itu biasa. Kamu bangkrut, kamu nyumbang itu baru luar biasa. Makanya bayar begitu. Saya tepukin pundak saya dengan keras seperti itu. Habis olah nafas tak tepukin seperti itu. Saya mau saksi aja. Dalam kira-kira 2 minggu, frozen shoulder itu mengalami namanya kesembuhan spontan kalau menggunakan istilahnya Dr. Dietrich Klinghardt. Atau radical remission, kesembuhan spontan. Yang namanya frozen shoulder, yang beku itu kayak cair itu. Terus nggak ada lagi. Alkitab gak pernah bohong saudara. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Alkitab berkata hidupku merasa berat dan pundakku bungkuk, badanku bungkuk. Waktu saya merasa hidup ini tidak berat. Tak jalani aja hidup ini. Ternyata badan saya kuat. Bagian saya adalah Tuhan pegang janji. Saya juga belajar pegang janji sama Tuhan. Tuhan aku berjanji. Aku melayani seumur hidupku. Aku berjanji Tuhan menggunakan sebagian kekayaanku untuk pekerjaan pelayanan Tuhan. Dulu dalam kelimpahan aku memberi. Sekarang dalam kekurangan aku gak hitung-hitung lagi berapa persen, 10%. Yang dihitung itulah yang bikin hidup ini berat. Jangan dihitung, dipencet saudara. Udah jangan dihitung berapa persen saudara. Kalau kita gak hitung-hitungan sama Tuhan, Anda lihat nanti. Saat Tuhan gak hitung-hitungan dengan kita, maka Iskak menjadi kaya, kian lama kian kaya, sehingga dia menjadi sangat kaya. Ketika Ayub dipulihkan, maka Tuhan memberkati Ayub hidupnya lebih daripada yang dahulu. Lembunya 2 kali lipat, sapinya 2 kali lipat, ternaknya 2 kali lipat, istrinya tetap 1. Nggak boleh 2 kali lipat. Dan Ayub hidup 140 tahun lagi. Saya hanya bilang sama Tuhan, Tuhan saya nggak perlu 140 tahun lagi kayak Ayub Tuhan. Cukup sampai pada garis 120 tahun. Itu pun masih mikir kayaknya di WA grup udah kosong semuanya. Kalau saya umur 120 tahun, WA grupnya udah habis, temanku udah mati semuanya. Tapi teman-temanku kan punya anak, punya cucu, mereka bisa panggil saya. Saya nggak tahu dikasih umur berapa sama Tuhan, bukan bagian saya. Bagian saya adalah pegang janjinya Tuhan. Saya berjanji. Karena Tuhan kita, Tuhan yang menggenapi janji. Kenapa kita nggak pegang janji Tuhan? Kedua, peganglah janji yang pernah Anda ucapkan kepada Tuhan. Kalau kita pegang janji kita sendiri juga, bahkan janji kepada Tuhan, memang ada saatnya kayak jadi berat. Gimana nggak berat gitu ya, udah tiba-tiba keadaan berubah. Kan kita nggak tahu bakal keadaan berubah, baru keadaan memang pasti berubah. Kita berjanji untuk memberkati pekerjaan Tuhan, kita janji tiba-tiba masuk dalam keadaan yang berat. Pengalaman saya dengan Tuhan berikan, saya belajar untuk
memegang janji Tuhan dan memegang janji kita kepada Tuhan. Kalau Anda pernah berjanji kepada Tuhan, janji apa? Nggak tahu. Janji melayani, janji iman, bereskan. Maka engkau akan melihat jalan-jalan Tuhan. Engkau akan melihat hebatnya Tuhan kita. Semua kisah, kisah bangsa Israel dengan ceramahnya Benyamin Netanyahu juga kita terkagum-kagum. Tapi saya sendiri sekarang mengalami, dari dulu pun sering mengalami bagaimana penyertaan Tuhan, janji Tuhan menyertai, janji Tuhan menyediakan, janji Tuhan memberkati, itu semuanya disediakan. Sehingga kalau saya merenungkan semua yang terjadi dalam hidup ini, rumah pernah kebakaran, perusahaan bangkrut ratusan miliar, itu saya lihat, saya kenang semuanya, saya tidak mau sedikit pun melupakan. Pak, gimana Pak melupakan masa lalu? Mana bisa, otak kita nggak punya fungsi delete. Saya akan mengingat-ingat setiap peristiwa. Karena setiap peristiwa saya maknai, saya mendapat hikmat, saya mendapat kehendak Tuhan, saya mendapat rencana Tuhan. Makin banyak kejadian yang pernah terjadi, saya makin berhikmat. Maka Daud berkata, ajari aku menghitung hari-hariku supaya aku bijaksana ke depan. Nah apapun yang terjadi, saya mengalami banyak peristiwa. Istri pernah dihipnotis, kena uang 400 juta hilang. Saya nggak malu bersaksi pernah hipnotis. Kesaksian sakit sembuh, tepuk tangan. Kesaksian kena hipnotis. Pendeta kena hipnotis kan gitu kan. Pasti banyak dosanya gitu loh. Kesaksian di gereja itu harusnya yang bagus-bagus ya. Sakit sembuh gitu, orang tepuk tangan gitu ya. Bangkrut gitu, pasti banyak dosanya. Gitu saudara. Nyumbang kagak, menghakimi iya. Tapi saya orang yang gak mau menyimpan kegagalan. Baik kegagalan, baik kesuksesan, Tuhan ada di dalamnya. Dalam kebangkrutan saya merasakan penyertaan Tuhan. Dalam kesedihan, saya merasakan penghiburan. Maka saya tidak melupakan masa lalu, malah saya memaknai. Dan ketika mendapat hikmah dari setiap kejadian, saya bisa nyanyi lagu. Betapa ku mencintai. Wah itu enak banget kalau bisa nyanyi lagu itu, bisa? Tapi Anda kan lain lagunya. Betapa aku menyesali menikah sama satu ini. Kemana-mana sendiri kayak gak punya suami. Tuhan ambil nyawanya. Senandung duka saudara ya. Kalau kita bisa menyanyikan lagu Betapa Ku Mencintai. Memang kadang sambil mengenang rumah kebakaran ludes habis 2,5 miliar. Ingat anak kena COVID, pingsan 2 kali. Ingat rugi 240 miliar, utang 18 miliar. Ingat diancam mau dibunuh, diciduk debt collector. Saya perlinangan air mata bukan sedih saudara. Ingat pemeliharaan Tuhan. Ingat penyertaan Tuhan. Tentu saya senang sekali ketika sukses diberkati kayak orang di Kanaan berlimpah-limpah. Tapi saya mengenang ketika bangkrut kayak masuk padang gurun lagi. Aduh indah banget padang gurun itu. Tiang awan kelihatan, tiang api kelihatan. Penghiburan Tuhan nyata, perlindungannya sempurna, penyediaannya ajaib. Jadi baik dalam sukses ataupun tidak, suka dan duka, semuanya Tuhan nyata. Semuanya Tuhan nyata. Karena Tuhan kita, Tuhan pemegang janji. Mari tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan. Terima kasih kami boleh mengenal Tuhan yang hidup. Yang dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya tidak berubah. Yang berjanji kepada bangsa Yahudi dan engkau menggenapi. Terlebih lagi engkau berjanji kepada kami yang menerima Yesus sebagai Mesias dan Juru Selamat. Bahwa kami adalah Yahudi baru. Kami adalah umat perjanjian. Kami adalah keturunan Abraham. Bukan karena suku. Bukan karena politik. Kami keturunan Abraham. Karena darah Yesus yang menjadikan kami adalah anak-anak Allah. Di mana Allah berjanji dan menggenapi. Terima kasih Tuhan buat janji-janji firman-Mu. Itulah pegangan hidup kami. Dalam kegelapan firman-Mu terang bagiku. Dalam kegelisahan firman-Mu memberikan damai sejahtera. Dalam kesakitan firman-Mu menjadi penyembuhku. Dalam kesendirian Engkau menyertai aku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, engkau memasuki tahun baru, masuki dengan keyakinan.
Tahun ini engkau akan merasakan pemeliharaan Tuhan. Tahun ini engkau akan merasakan penyertaan Tuhan. Tahun ini engkau melihat berkat Tuhan. Engkau akan mendapat visi dari Tuhan yang dibuat menyala-nyala dengan visi itu. Dan engkau akan dibuat bergairah untuk hidup di dalam Tuhan. Tuhan yang menggenapi janji. Dan adalah sangat wajar kalau kita juga pegang janji Tuhan. Dan pegang janji kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran hidup bagi kami yang Tuhan berikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati.